Sahabat pelajar, selamat berjumpa dengan BDK Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan bercerita bagaimana mudahnya membuat KTI, karya tulis ilmiah. Ini cocok untuk fungsional ya, fungsional apapun. Dan fokus hari ini, fokus bahasan ini adalah fungsional penyuluh pajak. Dengan metode kuasi eksperimen ini, kita bisa membuat satu KTI dalam satu kali penyuluhan. Fokus pembicaraan kita dua dulu ya, dua pokok bahasan yaitu why dan how ya. Mengapa harus menulis dan bagaimana kita menulis. Kenapa harus menulis bagi teman-teman fungsional penyuluh? Karena di PMK 58/2001 ini tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh pajak disebutkan ya karya tulis atau karya tulis ilmiah ya, ini hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian atau penelitian. Nanti bentuknya bisa buku atau KTI ya. Nanti kita lihat berapa besaran angka kreditnya. Di dalam pasal 30 itu diatur ya, kalau satu orang ya kita akan terima full 100% angka kreditnya, kalau dua orang nanti akan dibagi 60-40, kalau tiga orang penulis pertama 50, kemudian dua orang yang lain itu 25-25, kalau empat orang penulis pertama 40, kemudian tiga orang lainnya 20-20. Kalau tidak diketahui siapa penulis utamanya, maka akan dibagi rata. Ya, jadi misalnya 4 orang ya dibagi rata semua mendapatkan 25%. Nah, kemudian saya mencoba membuat lebih sederhana publikasi dan angka kredit KTI bagi teman-teman fungsional penyuluh ya. Itu dari yang internasional sampai yang tidak dipublikasikan. Nah, dalam hal ini kalau karya tulis ilmiah itu termasuk yang dipublikasikan secara nasional. Ya, kalau makalah itu angka kreditnya 4. Nah, yang menarik kalau nanti dibuat di dalam proceeding atau seminar, ikut seminarnya juga dapat angka kredit 3, tapi proceedingnya nanti akan mendapatkan 2,5. Jadi akan mendapatkan 2 angka kredit. Kemudian ya ini ya jumlah angka kreditnya. Kemudian sekarang kita akan lebih how-nya ya, why-nya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi cara mudah membuat KTI itu ya menulis yang kita kerjakan, sesuatu yang dekat dengan kita. Nah, untuk teman-teman fungsional penyuluh adalah ketika menyuluh, metodenya kuasi eksperimen. Kalau kita analogikan penyuluhan itu seperti pendidikan, sebetulnya prosesnya ada ini ya, ADDIE ya. Jadi kalau analis atau desain ya, atau mungkin teman-teman mengenal dengan manajemen MPKP ya, persiapan penyuluhan, itu nanti metode yang tepat adalah research and development. Nah, kalau implementasi dan development-nya itu action research, ya kali ini kita menggunakan kuasi eksperimen. Nah, kalau evaluasinya setelah penyuluhan itu selesai pakai metode evaluasi. Nah, kita akan fokus ketika kita sedang mengimplementasikan dan mendevelopment ya, pakai kuasi eksperimen. Nah, ini saya memotivasi teman-teman, saya pernah sekali mengajar itu menjadi 3 KTI. Nah, ini misalnya ketika itu saya mengajar pendidikan jarak jauh, pelatihan kepemimpinan administrator. Ini menjadi satu paper sendiri tentang bagaimana implementasi itu, nanti kita bahas ya berikutnya. Nah, KTI yang kedua, setelah ini yang kedua adalah ketika mengajar itu saya menggunakan video film Masha and the Bear. Bagaimana nilai-nilai kebangsaan di dalam video itu. Nah, itu juga menjadi satu KTI dan sudah publish. Nah, yang ketiga, kebetulan ketika ngajar itu saya juga menggunakan film Ipin Upin. Bagaimana film Ipin Upin atau nilai-nilai kebangsaan film Ipin Upin itu. Kemudian hasilnya saya jadikan paper. Jadi satu kali ngajar menjadi 3 KTI dan yang terakhir ini adalah jurnal internasional yang publikasi di Indonesia. Nah, sekarang untuk teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman fungsional penyuluh, berita bagusnya adalah kita sudah mempunyai jurnal sendiri ya, Science Text. Caranya kita download dulu manuskrip template-nya, kemudian kalau sudah di-download
kita lihat ya, bentuk template-nya seperti apa. Nah, ini template dari jurnal Scientext. Jadi ada judul, ada abstrak. Nah, ini muncul pertama kali dalam paper ya. Nanti isinya itu latar belakang, tujuan, metode, hasil dan simpulan, tetapi dibuatnya terakhir. Ya, dibuatnya terakhir. Nah, ini judul abstrak. Nah, berikutnya nanti pendahuluan ya. Atau saya kasih contoh dulu deh. Tadi kan mengingat yang tadi 3 paper tadi judulnya ada 3 tadi ya. Sebetulnya sama tadi papernya. Kalau yang berikutnya ini adalah judulnya. Ya, implementasi pelatihan kepemimpinan administrator secara jarak jauh. Nah, jadi paper yang pertama itu saya meneliti jarak jauhnya. Nah, yang kedua bagaimana kalau menggunakan film Masa in the Bear. Dan yang ketiga bagaimana kalau menggunakan film Ipin Upin. Nah, itu contoh judul. Jadi penekanannya yang saya kasih warna biru. Ini contoh abstrak ya, sekali lagi ini dibuat terakhir. Walaupun itu muncul pertama kali, ya. Jadi ada tujuan penelitiannya 1-2 kalimat, kemudian metode yang digunakan, saya kasih warna merah, kemudian hasilnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa, gitu kan. Nah, kemudian setelah hasilnya, ya 2 kalimat, kemudian rekomendasi penelitian ini apa? Ini kadang-kadang disebut dengan novelty juga ya. Ada temuan, ada rekomendasi. Oke, berikutnya setelah abstrak adalah pendahuluan. Nah, ini yang sering ditanyakan. Pak, saya itu paling susah menulis itu memulai dari mana? Nah, kalau dari pendahuluan ini bagusnya teman-teman nanti kayak membuat soal essay ya. Membuat pertanyaan kemudian dijawab sendiri. Ini open book. Misalnya, mengapa melakukan penelitian ini? Ya ditulis saja. Melakukan penelitian ini karena ya open book lah. Dicari, mungkin baca peraturan, ya apapun di situ. Kemudian dasar hukumnya juga ditulis. Terus masalah yang ingin dijawab apa sih? Ingin mengetahui apa gitu. Tujuannya apa? Ya untuk mengetahui seperti tadi misalnya untuk mengetahui metode menggunakan film Ipin Upin itu efektif atau tidak. Nah, itu salah satu cara mudah membuat pendahuluan. Ya. Kemudian di dalam tinjauan pustaka ada beberapa jurnal berbeda-beda, ada yang memisahkan tinjauan pustaka dan pendahuluan, ada yang menjadikan satu, tapi intinya sama. Contoh pendahuluan ini tinjauan pustaka. Ya kita buka cari peraturan-peraturan sejenis ya yang pernah diteliti. Nah, kemudian di bagian bawah dari pendahuluan itulah letak permasalahan, tujuan dan ruang lingkup. Ya. Sekarang kita lanjutkan di sini. Nah, kalau Scientext itu membagi pendahuluan dengan kerangka teoritis. Nah, kerangka teoritis ini kita cari dari penelitian-penelitian dahulu. Misalnya gini, saya pernah mempunyai paper di Scientext judulnya Optimalisasi Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Video. Nah, makanya kerangka teoritisnya ada 3. Ya, edukasi perpajakan itu apa? Yang kedua, generasi milenial itu apa? Yang ketiga, video edukasi perpajakan. Nah, itu nyarinya di Google Scholar, ya, di Google Scholar. Ya, sekarang nih tampilan Google Scholar itu seperti ini. Nah, jadi kalau kita buka Google Scholar nanti ada kolom situ ya, diketik kata kuncinya, misalnya edukasi perpajakan, kemudian nanti di enter. Nah, inilah paper-paper yang sudah publish dengan kata kunci edukasi perpajakan. Nah, nanti kata kunci yang lain dimasukkan di situ apa saja bisa. Baik, berikutnya kalau ini saya menghubungkan Google Scholar dengan Mendeley ya. Nanti teman-teman belajar Mendeley ini sangat membantu sekali, ini powerful. Karena kalau kita sudah install Mendeley dan ditempel di situ, dihubungkan dengan Google Scholar, nanti ketika kita add, otomatis paper-paper ini terdownload ke Mendeley kita. Ya, jadi kita tidak usah download satu-satu, Mendeley akan otomatis mendownload semua. Nah, inilah pentingnya kita belajar Mendeley. Kemudian yang ketiga metodologi. Nah, metodologi seperti apa? Saya mempunyai buku andalan ya, yang sering saya pakai. Ini adalah bukunya John Creswell ya, Riset Pendidikan. Ini sudah diterjemahkan jadi mudah bagi saya untuk memahaminya karena aslinya ini bahasa Inggris. Di sini ada 8 metode yang diperkenalkan dalam buku ini dan ada contoh-contoh proposalnya. Jadi ada contoh-contoh laporannya, proposalnya, laporannya. Ini
buku ini memang cukup tebal, tapi sangat komplit ya, dari eksperimental, korelasional, survei, grounded teori, etnografi, naratif, campuran tindakan ada di dalam satu buku. Contoh di dalam paper metode penelitian satu paragraf ya. Ini desain penelitiannya apa? Kuasi eksperimen, post test, ya kan ada yang pre, post test, yaitu nanti terserah kita lah, kita sedang meneliti seperti apa. Udah lokasinya di mana? Ada di sini, di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Objek penelitiannya apa? Ya, diklatnya, sampelnya, cara ngambil sampelnya. Kebetulan karena pesertanya hanya 26 orang, saya tidak pakai sampel, jadi keseluruhannya diteliti. Kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana? Mungkin ada observasi, ada wawancara dan semacamnya ya. Kemudian analisisnya ya, menggunakan logiko-induktif, ini istilah yang digunakan oleh Mettler, kemudian disajikan secara deskriptif ya, narasi gitulah ya, deskriptif. Ini contoh metode penelitian. Nah, berikutnya hasil dan pembahasan. Karena saya meneliti kualitatif, jadi hasilnya itu dari wawancara, dari observasi, dari kuesioner, itu bisa disajikan secara naratif. Jadi memang benar-benar naratif ya. Dari hasil kuesioner tersebut, beberapa pendapat dan saran yang diberikan adalah A, mahasiswa pembuat video mengatakan seperti ini. Nah, kemudian mungkin nanti teman sejawat dosen, ya mungkin teman sejawat penyuluh mengatakan seperti ini. Ini dinarasikan. Yang kedua dalam bentuk grafis. Contohnya seperti ini. Mungkin lebih mudah membuat dalam bentuk grafis ya, karena itu bisa kita olah pakai Excel. Nah, berikutnya bisa juga kita olah dalam bentuk tabel ya. Kalau ini kan tabel responden, ini kenapa menjadi penting saya sampaikan di sini, karena diklat ini ternyata diikuti oleh beberapa peserta dari zona waktu yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi menarik. Mungkin kalau satu zona tidak menarik, tidak perlu dimasukkan di dalam paper. Kemudian ini adalah penyajian data kualitatif berdasarkan kuesioner yang saya sajikan di dalam tabel. Ya, jadi dari jawaban itu kemudian kita kategorisasikan, kemudian dijadikan dalam tabel seperti ini. Ya, kemudian yang penting adalah di bawah tabel itu kita sebut sumbernya. Ya, ini kan data primer diolah, jadi artinya ya kita yang punya data itu. Ya, coba sekarang berikutnya. Bagaimana sih cara mengolah data agar jawaban pertanyaan terbuka itu menjadi tabel? Setidaknya gini, ada dua atau tiga langkah. Yang pertama, jawaban kuesioner itu biasanya panjang-panjang dan kalimatnya beragam. Ya enggak apa-apa. Nah, kemudian kita kategorisasikan sebetulnya. Ya kan, sebenarnya misalnya ini kurang akrab secara fisik. Oh, ini social relationship-nya sedikit berkurang. Ya, kita samakan. Kemudian terkendala jaringan, oh ini kayaknya agak banyak nih. Makanya kemudian saya sederhanakan kalimat itu menjadi jaringan internet kurang stabil, itu menjadi kekurangannya. Nah kemudian setelah nanti jawaban itu sama, kemudian kita geser lagi, nanti kan akan ketahuan nih. Ya, yang jaringan internetnya kurang stabil itu berapa jawaban, artinya berapa persen dari seluruh responden. Yang social relationship-nya berkurang itu juga berapa, nanti ketahuan, akan menjadi tabel tersendiri. Ya, mudah kan ya? Nah, ini jawaban yang dari kuesioner, kemudian saya sederhanakan menjadi kalimat yang sama, kemudian dari ketahuan jumlahnya, maka ketahuan prosentasinya, sudah jadilah tabel. Yang dipindahkan ke dalam paper adalah tabel yang ini, yang sudah ada jumlah dan prosentasinya. Ya. Ini juga sama, tetapi pertanyaan yang lain, karena ada tiga pertanyaan yang saya tanyakan. Tapi yang penting lagi bagi kualitatif, walaupun sudah ada tabelnya, sudah ada angka-angkanya, di bawahnya harus dijelasin berdasarkan pendapat peserta di dalam tabel di atas atau semacam itulah kalimatnya. Ternyata apa garis besarnya? Nah, atau kadang-kadang saya katakan, tolong tabelnya dikata-katain ya, gitu ya. Satu paragraf atau setengah paragraf tidak apa-apa, sudah cukup. Baik. Nah, ini kesimpulan. Nah, kesimpulan itu intinya cuma satu sebetulnya, berupa jawaban atas pertanyaan. Tadi tujuannya penelitiannya apa sih? Yang ditanyakan apa sih? Misalnya tadi, apa kekurangan kelebihan film Ipin Upin untuk pembelajaran kebangsaan apa sih? Nah, berarti nanti di sini dijawab. Nah, kebanyakan jurnal itu minta kesimpulan dalam bentuk paragraf. Jadi bukan numbering ya, bukan kemudian 1, 2, 3 ya, atau apa balet-balet gitu, bukan.
tapi dalam satu kalimat sehingga dibacanya lebih mudah. Nah, kalau implikasi atau keterbatasan ini bagus juga diberikan. Bahkan kadang-kadang kita memberi ide, penelitian saya ini punya keterbatasan di sini ya, mungkin peneliti berikutnya meneliti dengan apa, gitu kan? Misalnya gini, salah satu saran dari penelitian saya tentang Ipin Upin itu ada yang mengatakan kita semua ternyata tidak melihat film Ipin Upin, jadi mungkin pertama dilihat dulu lah filmnya, kemudian dibahas di dalam kelas ya. Ini berbeda karena dugaan awal saya semua orang nonton film Ipin Upin, ternyata ada yang tidak nonton. Nah itu bisa menjadi implikasi dan keterbatasan. Sebaiknya diputar dulu bareng-bareng baru dibahas. Ya, itu salah satu contoh implikasi dan keterbatasan seperti itu. Ini contoh yang jadinya ya, tadi kan teorinya. Nah ini ya kesimpulan itu atas jawaban, kemudian ada rumusan, kemudian ucapan terima kasih ini opsional ya. Jadi boleh kasih gini, kalau paper kita ini didanai oleh suatu lembaga atau institusi, menurut saya itu wajib mengucapkan terima kasih atas karena sudah didanai melakukan riset ini. Tapi kalau tidak, ya orang-orang yang terlibat bagus juga kita kasih ucapan terima kasih. Kadang-kadang saya kasih terima kasih kepada pimpinan institusi di mana saya melakukan riset atau peserta yang menjadi responden saya. Jadi ada ucapan terima kasih di situ. Nah ini kalau daftar pustaka dibuatnya otomatis ya, jangan manual. Ada dua. Yang pertama kalau pakai Mendeley tadi, kalau sudah pakai Mendeley diinstal, maka nanti ada menu insert bibliografi. Itu tinggal diklik otomatis. Ya daftar pustakanya sudah otomatis nyusun sesuai dengan template yang kita pakai, gaya selingkung yang kita pilih. Nah ini kalau pakai Mendeley nanti munculnya di referen di dalam Word. Nah ada juga alternatif yang lain, yaitu menu reference tapi manual yang ada di Word. Tapi ini tidak saya sarankan karena saya pernah submit jurnal seperti itu, tapi di-reject, diminta untuk pakai Mendeley. Ya sudahlah, belajar pakai Mendeley aja lebih mudah. Nah, berikutnya sekarang kalau kita submit ke jurnal itu tidak otomatis serta-merta diterima, akan ada proses review, bahkan salah satu ciri jurnal yang bagus itu direview. Nah, di review itu beberapa reviewer menggunakan mekanisme tracking ya, tracking. Kemudian nanti juga ada kolom di situ. Nah, nanti dia akan beri catatan ini dikoreksi-koreksi seperti itu. Nah, saya sarankan ketika kita sudah merevisi paper kita sudah masukkan dengan reviewer, nanti dijawab ya perbaikan dari penulis seperti ini. Nah, kalau ini kebetulan saya biar beda warnanya saya bedakan. Jadi dari reviewer berwarna hitam, maka jawaban saya berwarna biru. Karena apa? Reviewer itu kerjaannya banyak ya, bukan hanya mereview paper kita. Sehingga kalau dengan seperti ini komunikasinya kan berkelanjutan ya. Oh, dulu apa yang dikoreksi? Ternyata ini perubahannya adalah seperti ini. Nah, sekarang punya gambaran utuh kan? Bagaimana dari membuat judul, membuat tinjauan pustaka, metodologi, kemudian mengolah datanya, ya. Agar kita bisa menulis, saya selalu memberi 3 tips menulis KTI, ya 3 tips dan itu 3M, yaitu apa? Menulis, dan menulis. Karena tanpa ini kita tidak akan bisa menyelesaikan KTI. Kalau itu salah, nanti bisa direvisi. Kalau itu tidak lengkap, nanti akan ada masukan dari reviewer. Sahabat pembelajar, itu tadi uraian singkat tentang menulis kuasa eksperimen bagi fungsional penyuluh pajak. Sebetulnya kita menulis KTI itu tidak harus yang berhubungan dengan implementasi penyuluhan. Nah, saya memberikan alternatif, yaitu menulis KTI analisis putusan sengketa pajak. Ya, ini memang penelitiannya menjadi yuridis ya, penelitian hukum. Karena apa? Resource-nya sangat banyak sekali. Kalau kita buka web Mahkamah Agung, ya, ini peninjauan kembali, ya, ada 8.987 putusan yang kita bisa analisis. Ya, kenapa menang, kenapa kalah, bagaimana pendapat hakim, bagaimana pendapat WP, itu sebuah paper yang bagus, yang bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal Fakultas Hukum di Indonesia. Selain di Mahkamah Agung juga ada, ya, selain di Mahkamah Agung juga ada, yaitu
putusan-putusan yang dipublikasikan oleh pengadilan pajak. Nah, ini alamat webnya nanti bisa di-download. Ini lebih banyak lagi, sampai 24.877 putusan. Ya. Nanti kalau satu putusan jadi satu KTI, maka akan ada 24.000 KTI. Ya, ini bisa di-download full dalam bentuk PDF. Kemudian mungkin saya akan menghubungkan dengan pelatihan atau pembelajaran ya. Kadang-kadang kalau ketemu belajar mandiri, Pak, kayaknya kita butuh pembimbing. Saya setuju 100%. Skripsi, tesis, disertasi itu pakai pembimbing, pakai bimbingan. Ya, kadang-kadang 2 orang pembimbingnya. Jadi kalau teman-teman juga kesulitan, itulah implementasi dari Korpu ya. Karena model pembelajaran kita itu ada 10, 20, 70. 10-nya pelatihan atau belajar mandiri, e-learning, baca buku. Kemudian 20%-nya itu bimbingan, pelatihan. Saya ketemu teman-teman yang lain. Bagaimana Pak, kalau saya punya ide seperti ini, meneliti draftnya seperti ini, oh baik, ini ditambah ini. Kemudian berikutnya, yuk diimplementasikan. Ambil datanya, dianalisis. Kemudian setelah selesai, pembimbing itu bisa memberi arahan. Ini sebetulnya paper ini bisa publish ke jurnal ini, ke jurnal sana. Ya, itu artinya pelatihannya juga jalan, pengerjaannya juga jalan, publikasinya juga jalan. Nah, ada juga yang kadang-kadang teman-teman berpikir kayaknya ini bukan konsumsi umum deh, bukan konsumsi publik deh, kayak ini konsumsi internal aja. Itu juga ada solusinya. Tidak usah pakai jurnal misalnya, yaitu mengadakan seminar call for paper. Misalnya internal untuk pegawai Kementerian Keuangan, atau lebih spesifik lagi untuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nah, artinya apa? Kita bisa diskusi, tukar pendapat di situ, saling tahu bagaimana hasil penelitian teman-teman, bagaimana kasus ini dipecahkan, kemudian dijadikan satu, itulah yang disebut dengan proceeding. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif. Ya, karena apa? Hasil penelitiannya akan bermanfaat ketika kita menyuluh atau mungkin teman-teman yang lain menghadapi kasus yang sama. Kita punya hasil riset itu begini loh, nanti kalau ini bermasalah ada upaya hukum, hasilnya seperti ini. Saya rasa ini akan bermanfaat dan sangat produktif ya. Begitu teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang ditanyakan, silakan hubungi BDK Jogja. Terima kasih.